Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8B akan menampilkan drama korupsi yang berjudul atau bertema Janji Palsu Sang Pemimpin. Selamat menonton. Di sebuah kota kecil, ada seorang wali kota yang terkenal jago bicara dan ternyata jago juga menyembunyikan uang rakyat. Mari kita mulai dari hari ia membuat janji yang menggetarkan hati dan akhirnya menggetarkan dompet rakyat. Dari situ diam, dari situ. Lama banget. Ayo udah situ. Jangan belakang penonton. Nah, capek dah. Saudara-saudara semua, tahun ini kita akan membangun rumah sakit. Saya pastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan berobat. Bahkan berobat akan menjadi gratis. Pak, gratis beneran kan Pak? Bukan gratis masuk bayar pulang. Enggak dong, gratis sepenuhnya. Dana dari pemerintah pusat untuk membangun rumah sakit sudah turun, yaitu sebesar 10 triliun. Saya pastikan tahun depan pasti selesai. Pak, kalau tahun depan nggak jadi gimana? Tenang. Saya bukan tipe orang yang suka ingkar. Saya pastikan tahun depan warga sudah bisa merasakan fasilitas rumah sakit gratis. Seusai berpidato, Pak Brian tertawa jahat karena berhasil menipu warganya. Hahaha. Tak saya sangka warga percaya dengan apa yang saya ucapkan. Ya Pak, saya juga nggak nyangka warga kecil itu percaya dengan Bapak. 1 tahun telah berlalu, janji yang diucapkan sang wali kota hanya menjadi sekedar janji. Sampai saat ini, rumah sakit yang dijanjikan belum juga ada. Rakyat juga harus masih membayar jika ingin berobat. Sementara itu, Bapak Brian sedang pergi berlibur ke Jepang. Ya. Pada suatu siang, saat wali kota sedang berlibur, beberapa warga sedang berkumpul dan membicarakan tentang rumah sakit yang tidak kunjung jadi sampai saat ini.
Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam Pak Cahyadi. Lagi ngomongin apa nih? Ini Pak, kita lagi ngobrolin soal rumah sakit yang katanya udah jadi, tapi belum jadi-jadi juga. Oh iya juga ya, saya kemarin anak saya berobat nyatanya bayar. Oh iya juga ya, kemarin saya anterin anak saya ke klinik buat berobat, katanya harus bayar, katanya gratis, tapi nyatanya harus bayar, pakai BPJS nggak mempan. Nah kan, sudah banyak korbannya, tapi Pak Wali Kota mengabaikannya dan tidak peduli. Lihat ini. Ternyata Pak Wali Kota sedang berlibur. Pantas saja rumah sakitnya nggak diurusin. Wah, nggak bisa dibayar nih. Gimana kalau kita demo di depan gedung wali kota? Setuju. Seusai pergi liburan, Bapak Brian harus kembali bekerja. Di saat sedang dalam perjalanan menuju ke kantornya, ia melihat di depan kantornya sudah ramai dipenuhi oleh warga yang marah kepada dirinya. Kita harus kabur. Kang Iwan dengan ditemani 4 orang polisi menuju ke rumah Pak Brian untuk menangkap Pak Brian. Polisi mengetuk pintu rumah Pak Wali Kota dan yang membuka adalah bawahannya. Polisi. Selamat pagi juga Pak. Kami dari kepolisian kesini untuk membawa Bapak Brian ke kantor karena Bapak Brian telah mengelapkan uang pembangunan rumah sakit. Ini surat penangkapannya. Oke Pak, saya bilang ke Pak Brian dulu. Baik. Di luar ada siapa? Di luar ada polisi menangkap Bapak. Waduh, kalau gitu kita harus kabur. Oke. Tibalah hari di mana kasus penggelapan uang Pak Wali Kota disidangkan dan beberapa warga menjadi saksi dalam persidangan tersebut.
Yang mulia, terdakwa sudah menggelapkan dana sebanyak 10 triliun untuk membeli tas mewah, McLaren, bahkan liburan ke luar negeri. Bahkan bata rumah sakit pun diganti yang paling murah, rapuh seperti janji terdakwa. Terdakwa, apa pembelaan Anda? Saya hanya salah mengatur uang yang mulia. Alah, alasan basi. Udah jelas buktinya Pak Hakim, sikat aja. Berdasarkan bukti dan kesaksian para saksi, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Terdakwa terbukti bersalah dan merugikan banyak masyarakat. Dengan ini terdakwa dijatuhi hukuman mati. Dan hakim yang menerima uang suap akan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara serta denda sebesar 100 miliar. Dan jabatannya akan dicabut. Dengan ini saya menyatakan sidang ditutup. Setelah diproses, wali kota dan bawahannya akan segera diberi hukuman yang sepadan dan sudah tiba saatnya. Ada kata-kata terakhir? Saya ingin Sapa masyarakat tidak perlu kata-kata terakhir. Tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja tempat kerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti tentu sikat lagi. Begitulah janji bisa diucapkan siapa saja, tapi kepercayaan sekali rapuh tak akan kembali. Terima kasih telah menonton drama kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.